Saya akan sedikit menyampaikan dari awal saya dilantik bersama Pak Wakil Bupati Semarang tanggal 26 Februari tahun 2021. Kemudian di saat setelah saya dilantik, kita dihadapkan pandemi COVID-19. Grafiknya yang waktu itu semakin tinggi, kemudian sampai puncaknya Kabupaten Semarang kasus aktif COVID-19 tertinggi se-Jawa Tengah. Kemudian kita semua bekerja keras, baik dengan bantuan Satgas Covid Kabupaten, Kecamatan, Desa, Kelurahan, TNI Polri, dan semua pihak. Ini bagaimana menekan pandemi COVID-19. Alhamdulillah itu landai di akhir tahun 2021. Dampaknya terhadap kehidupan masyarakat, khususnya di bidang ekonomi, juga sangat terasa. Tempat-tempat wisata banyak yang tutup, kemudian perusahaan-perusahaan juga banyak merumahkan tenaga kerja, artinya pengangguran juga bertambah. Kemudian di satu sisi APBD tahun 2021 ada yang direfocusing dan juga direalokasi, termasuk dana desa juga sama. Dampaknya apa? Bahwa pembangunan yang telah direncanakan ini tersendat karena anggaran-anggaran ini dipakai untuk penanganan COVID-19. Ada beberapa program yang kami siapkan sesuai dengan visi misi kami, yaitu Kabupaten Semarang berdikari, bersatu, berdaulat, berkepribadian, sejahtera, dan mandiri. Dengan visi misi itu ada beberapa yang sudah bisa dilaksanakan di tahun 2021. Misalnya melanjutkan pembangunan penataan kawasan wisata Bandungan misalnya. Ini yang dulu Bandungan itu kumuh pasarnya, kemudian juga semrawut, kemudian juga kelihatan kurang bagus. Saat ini sudah tertata dengan baik dengan dukungan bantuan dari Kementerian PUPR dan juga dari Provinsi Jawa Tengah. Kemudian juga kebijakan yang kita ambil yaitu pemakaian seragam Gagrak Semarangan menjadi seragam pegawai ASN maupun non-ASN di Kabupaten Semarang. Ini pas bertepatan dengan hari jadi Kabupaten Semarang 1 tahun yang lalu. Kemudian yang berikutnya juga kita minta kepada semua OPD dan juga kecamatan sampai desa kelurahan ini rapat-rapat menggunakan produk lokal kita sendiri. Misalnya ini ada snack, itu pakai kita produk lokal sendiri UMKM. Kemudian juga kaitannya dengan tempat itu pakai besek, itu juga produk lokal kita sendiri. Misalnya di bidang pertanian, karena Kabupaten Semarang ada unggulan intan pari, industri, pertanian, dan pariwisata. Kita untuk industrinya sudah berjalan dengan bagus. Harapan kita juga nanti banyak investasi yang masuk ke Kabupaten Semarang. Kemudian di bidang pertanian, 70% masyarakat Kabupaten Semarang itu adalah terjun di bidang pertanian. Harapan kita bagaimana menjadi petani yang modern, baik peningkatan sumber daya manusianya, kemudian juga kaitannya dengan
teknologinya pertanian kita maksimalkan. Kemudian kita juga sangat berharap kepada anak-anak muda ini juga mau terjun di bidang pertanian. Baik itu ada pertanian hortikultur, ada nanti perikanan, ada peternakan, dan juga yang lainnya. Nah, ini perlu kita dorongan dari pemerintah daerah, khususnya di Dinas Pertanian. Yang dialami petani saat ini bisa menanam, bisa produksi, tetapi tidak bisa menjual. Jadi kami bersama-sama dengan semua pihak secara bertahap bagaimana kita bisa membantu memfasilitasi market atau penjualan itu yang ditanam oleh petani, ini kita linkkan dengan misalnya perusahaan, baik itu yang ekspor maupun perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia. Contohnya saat ini kita melakukan pengembangan budidaya tanaman porang. Karena apa? Kita waktu itu dapat masukan, kemudian kita juga terjun ke masyarakat. Banyak tanaman padi, jagung, ketela yang dimakan tikus. Kita harus mencari solusi tanaman yang tidak dimakan tikus. Salah satunya budidaya porang. Dan saya di Kabupaten Semarang sudah ada sekitar 200 hektar. Nah, ini juga kita fasilitasi. Secara bertahap bagaimana kita melakukan juga pemulihan atau pemurnian tanah. Tanahnya biar bagus lagi, karena sekarang banyak memakai pupuk kimia. Secara bertahap ini nanti pakai pupuk organik, baik itu yang kompos maupun yang cair. Juga tentunya ada pendampingan dari teman-teman PPL kepada kelompok tani, kelompok wanita tani, dan juga kelompok pemuda tani. Ini harus kita dampingi agar nanti bisa menjadi lebih maju. Anak-anak muda saat ini IT-nya canggih-canggih, pintar-pintar. Ini juga bagaimana kita dorong menjadi market melalui online misalnya. Dan bagaimana anak muda juga kita dorong nanti membantu petani kita, membantu UMKM kita, terutama di bidang marketing misalnya gitu. Kami saat ini baru menjalin komunikasi, harapan kita nanti mimpi kita ke depan bisa terwujud. Suatu contoh pengembangan tempat-tempat wisata yang ada di wilayah Kabupaten Semarang Selatan. Kita punya aset yang saat ini belum digarap secara optimal. Misalnya yang ada di Baruan, yaitu perkebunan Mulyorejo. Saat ini nganggur, itu mobil menuju ke sana. Kalau mobil besar papasan ini jalannya sempit. Bagaimana itu kita lebarkan ke depan. Kemudian nanti juga harapan kita ada investor yang mau bekerjasama dengan pemerintah daerah. Kemudian juga saat ini kami juga baru menjalin komunikasi dan mohon doanya. Kita kerjasama dengan Kodam 4 Diponegoro terkait dengan rencana pengembangan wisata, yaitu revitalisasi Benteng William yang ada di Ambarawa. Ini harapan kita nanti juga menjadi tempat wisata baru yang ada di Kabupaten Semarang. Kemudian juga kami mengucapkan terima kasih adanya revitalisasi yang ada di Bukit Cinta, Rawapening, yang sekarang eceng gondoknya sudah bersih, sudah bagus. Harapan kita nanti juga itu menjadi destinasi wisata baru, yaitu wisata air yang ada di Kabupaten Semarang. Misalnya seperti anak-anak kita yang putus sekolah, yang tidak lulus SD, tidak lulus SMP, SLTA, ini kita siapkan program
mulai tahun 2022 ini, yaitu belajar kejar paket A, B, dan C kita gratiskan. Karena kita ingin nanti percepatan untuk menciptakan sumber daya manusia unggul. Dan juga masih banyak program-program kita yang lain ini yang terus kita kembangkan, walaupun saat ini dengan penuh segala keterbatasan. Ya, terima kasih. Jadi kita sangat berharap produk-produk lokal kita ini kita optimalkan untuk kita pakai sendiri. Yang pertama itu, selama itu bisa kita pakai, itu kita minta untuk kita pakai. Dengan anggaran dana APBD yang cukup besar, misalnya untuk snack misalnya, itu juga kita sekarang minta untuk pakai produk lokal, termasuk kopi di semua OPD dan juga di rumah dinas bupati wali bupati misalnya, kemudian juga di DPRD, kemudian juga di kecamatan, di desa kelurahan, kita juga minta pakai kopi lokal kita sendiri. Karena yang hobi minum kopi kan banyak juga ini orangnya. Nah, ini juga untuk membantu petani kopi kita. Kemudian juga ke depan kita berharap juga dengan adanya pandemi COVID ini, tentunya kita juga harus mendorong para pelaku UMKM kita. Ini juga sangat terdampak. Juga kita memberikan bantuan walaupun kecil, permodalan kepada para pelaku UMKM yang terdampak. Ini yang menjadi program kita ke depan, dan juga kita menjalin kerjasama dengan perbankan dalam rangka untuk penyaluran KUR, kredit usaha rakyat, juga kepada kelompok-kelompok masyarakat ini yang membutuhkan, tentunya dengan ketentuan yang ada.